Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Bu Intan akan menjelaskan tentang perbedaan jarak dan perpindahan terlebih dahulu, karena di LKS kalian belum dijelaskan secara rinci. Jadi di sini Bu Intan tuliskan jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah jumlah seluruh perjalanan. Jadi kalau dilihat dari gambar, seluruh perjalanan itu adalah dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D ke E. Jadi jarak itu adalah penjumlahan dari perjalanan-perjalanan tersebut. Sedangkan untuk perpindahan itu adalah perjalanan dari titik awal menuju titik akhir. Karena perjalanan ini diawali dari titik A dan berakhir di titik E, berarti perpindahan itu adalah dari A langsung ke E. Jadi dari titik awal menuju ke titik akhir. Ini biasanya bisa dihitung menggunakan Pythagoras jika bentuknya berbentuk segitiga seperti yang sudah kalian pelajari di SD dulu ya, Pythagoras. Kemudian Bu Intan memberikan satu contoh. Bu Ida yang awalnya berada di kantor guru kemudian berkeliling sekolah dan kembali ke kantor guru, ke tempatnya semula. Jika keliling sekolah 500 meter, maka berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan Bu Ida? Karena jarak itu adalah seluruh perjalanannya, maka jarak yang ditempuh Bu Ida adalah 500 meter. Sedangkan untuk perpindahan, itu titik awal menuju titik akhirnya. Perpindahannya adalah 0 meter karena Bu Ida kembali ke tempat semula. Jadi titik akhir dan titik awal di tempat yang sama, sehingga tidak memiliki perpindahan atau tidak memiliki perubahan tempat. Kemudian dari sini lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya di LKS sudah ada, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalau kelajuan itu tidak punya arah, sedangkan kecepatan itu memiliki arah. Dan kemudian kalau kelajuan itu menggunakan jarak, sedangkan kecepatan itu menggunakan perpindahan. Secara perumusan, penulisannya sama. V sama dengan S per T. Atau jika dalam pelajaran IPA SD kalian, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jadi JKW gitu kan ya. Tapi di MTS sudah berbeda. Mereka memiliki simbol-simbolnya sendiri. Nah, di sini ada segitiga. Maksudnya ini apa, Bu? Jadi, ini adalah segitiga kecepatan atau kelajuan yang bisa membantu kalian untuk mengingat perumusannya, yaitu V. Jika kalian mencari V, tinggal ditutup V-nya. Oh, berarti V itu S per T. Jika kalian mencari waktunya, waktu itu T, maka rumusnya adalah S per W. Jika V adalah kelajuan, berarti jarak dibagi kelajuan, gitu. Untuk mencari T. Jika kita ingin mencari jaraknya atau S, kita tutup S-nya, kemudian kita dapatkan bahwa rumus S atau mencari jarak adalah kelajuan dikalikan waktu. Itu fungsi segitiganya. Kemudian, di bagian kecepatan rata-rata, ini sebenarnya hampir sama. Hanya saja benda di sini memiliki kecepatan yang berubah-ubah, sehingga kita harus menghitung rata-ratanya. Kalau tadi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, kalau kecepatan rata-rata itu adalah jumlah perpindahan dibagi waktu. Jadi perpindahannya harus kalian jumlahkan terlebih dahulu, baru dibagi waktu yang ditempuh oleh benda tersebut. Contohnya bisa kalian lihat di LKS. Di LKS itu kelajuan rata-rata ya, karena menggunakan jarak dibagi waktu. Tapi penerapannya sama. Hanya itu tadi, perbedaan pada jarak dan perpindahan yang sudah kalian pahami. Dan yang terakhir kemudian ada di bagian percepatan. Percepatan ini ada saat benda kecepatannya berubah-ubah. Jadi
Percepatan itu bisa dicari dari perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu atau waktunya. Di sini ada simbol segitiga V, itu artinya perubahan kecepatan. Gimana cara mencari perubahan kecepatan? Bisa dicari dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, ternyata ini bisa digunakan untuk mencari percepatan rata-ratanya, anak-anak. Jadi, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Jika hasilnya positif, itu berarti bendanya dipercepat. Kalau hasilnya negatif, berarti bendanya diperlambat. Benda dipercepat itu contohnya saat kalian lari melewati jalan turunan, pasti akan lebih cepat daripada saat kalian lari di jalan yang lurus. Kemudian, percepatan yang bernilai negatif itu saat kalian lari melewati tanjakan, pasti akan lebih lambat daripada saat kalian lari di jalan yang lurus. Ini beberapa catatan yang harus Bu Intan tegaskan dari yang tertulis di buku LKS kalian. Kemudian ada yang menjelaskan tentang GLB dan GLBB. GLB dan GLBB memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau pada GLB kecepatannya tetap dan tidak memiliki percepatan. Kalau di GLBB kecepatannya berubah dan memiliki percepatan. Karena percepatan tadi terbagi menjadi 2, maka dari itu GLBB pun dibagi menjadi 2, yaitu dipercepat dan juga diperlambat. Contohnya bisa kalian baca pada gambar berikut. Karena Bu Intan sudah menjelaskan tentang jarak perpindahan kelajuan, kecepatan, dan percepatan, serta GLB-GLBB, silakan kalian coba latihan soal berikut ini. Ada 4 soal. Silakan ditulis di buku tugas kalian. Dan juga Bu Intan harapkan yang belum ada di LKS kalian catat di atasnya latihan soal. Jadi kalian catat dulu nih perbedaan jarak dan perpindahan. Karena ini tidak ada di buku LKS kalian, silahkan kalian catat. Perbedaan jarak dan perpindahan. Biar kalian bisa memahami. Ya. Bisa di-pause dulu nanti misalkan dicatat. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Karena pada LKS kalian tidak dijelaskan secara terperinci perbedaannya. Oke. Setelah mencatat tambahan materi tersebut, kalian bisa mengerjakan ke-4 soal pada latihan soal 1 di LKS kalian. Kemudian, materi selanjutnya adalah tentang gaya. Di LKS kalian sudah dijelaskan ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini contohnya saat kalian mendorong meja, mendorong kursi. Itu adalah termasuk gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh itu adalah gaya yang dihasilkan oleh misalkan magnet yang menarik paku. Karena gayanya tidak menyentuh benda tapi bendanya berpengaruh, itu termasuk gaya tak sentuh. Dan pada gaya terdapat hukum Newton. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Kalian bisa baca penjelasannya di LKS. Bu Intan di sini hanya mempersingkatnya saja agar kalian lebih memahaminya. Jadi di hukum 1 Newton ini biasa disebut dengan hukum kelembaman atau mempertahankan posisi. Di sini jumlah gayanya sama dengan 0. Jadi benda tidak bergerak, keadaannya benda adalah diam mempertahankan posisinya. Contohnya saat mengendarai mobil dan mobil direm mendadak, tubuh kita condong ke depan. Itu adalah salah satu bentuk gaya mempertahankan posisi atau mempertahankan tempat kita semula. Jadi kita tidak berpindah. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Di sini
bisa kalian baca juga di LKS keterangan lengkapnya. Intinya di sini benda tuh bergerak dan memiliki percepatan. Setiap benda bergerak yang memiliki percepatan berarti termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Benda pasti memiliki massa. Jadi di hukum 2 Newton ini bunyinya sudah ada di LKS dan perumusannya itu adalah jumlah gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Contohnya, mobil yang melaju kencang. Kemudian mobilnya mengerem mendadak, terjadi perubahan kecepatan. Jadi memiliki percepatan yang bernilai negatif karena diperlambat. Jadi di sini hukum 2 Newton salah satu contoh penerapan hukum 2 Newton. Ya, jadi bisa dihitung gayanya jika kita mengetahui percepatan dan massanya. Ini salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi-reaksi. Jadi jumlah gaya aksi itu sama dengan jumlah gaya reaksi. Tetapi berlawanan arah. Itu ditunjukkan melalui tanda negatif. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan arah dengan besar gaya yang sama. Contohnya saat kita memukul meja. Saat kita memukul meja dengan gaya yang kecil, meja pun akan memberikan gaya ke arah tangan kita yang kecil juga, jadi tangan kita nggak merasakan sakit. Tapi kalau kita memukul meja dengan gaya yang besar, maka meja akan memberikan gaya yang cukup besar juga. Jadi tangan kita akan merasakan sakit. Besarnya gaya sesuai dengan gaya yang kita berikan atau gaya aksinya. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan ke-6 latihan soal berikut ini. Silakan kalian tentukan termasuk penerapan hukum Newton 1, 2, ataupun 3. Jadi, kalian tuliskan kejadiannya, kemudian di bawahnya kalian tulis penerapan hukum 1 atau hukum 2 atau hukum 3 Newton. Silakan dikerjakan di buku tugas lanjutan yang tadi. Ada 6 soal penerapan dari hukum Newton dan total soalnya ada 10 soal jika dijumlahkan dengan yang tadi. Dan juga jangan lupa untuk mencatat perbedaan jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan yang sudah Bu Intan jelaskan tadi. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.